Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Cina dengan Santi. Di perjalanan sambil makan nasi. Selamat pagi Ibu Ira dan teman-teman yang saya hormati. Izinkan saya untuk memulai presentasi. Perkenalkan, nama saya Alia Gladys Diaya Sepi, biasa dipanggil Nengok dengan NPM 0211222308. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi dengan judul Membangun Habit Positif untuk Meningkatkan Pengembangan Diri. Apa itu habit? Habit adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan secara konsisten dan dilakukan secara berulang. Kegiatan tersebut dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan pemikiran atau motivasi yang berlebih. Simpelnya gini, biasanya banyak orang yang membuat resolusi tahun baru, di mana resolusi tahun baru ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif. Contohnya dengan menerapkan pola hidup sehat, menjadi lebih produktif, mengurangi penggunaan media sosial, dan hal lainnya. Sedikit orang yang berhasil dalam menjalankan resolusi tahun barunya. Supaya kita bisa membuat kebiasaan ini bertahan dengan lama, simak videonya sampai selesai ya. Beberapa pertanyaan mungkin akan muncul dalam benak kalian terkait bagaimana penerapan dan cara untuk membentuk kebiasaan positif. Masalahnya, dalam membentuk kebiasaan baik seperti itu tidaklah mudah. Perlu proses dan juga konsistensi agar kebiasaan tersebut dapat terbangun dengan baik. Pada dasarnya, suatu kebiasaan atau habit tidak muncul begitu saja. Contohnya, ketika kamu ingin belajar bermain gitar, tentu kamu perlu waktu untuk proses agar kamu bisa memainkan gitar tersebut. Yang kedua yaitu zona kenyamanan. Zona nyaman membuat kita sulit untuk memulai hal baru. Kegiatan sama yang dilakukan dan tidak memiliki nilai membuat kita sulit untuk berkembang. Misalnya ketika ingin mengubah kebiasaan pagi. Kadang kan bagi beberapa orang yang tidak terbiasa bangun pagi, mikirnya gini, baru jam 4 ini sejam lagi buat jam 5. Nah, ketika orang tersebut memutuskan untuk tidur lagi, tahu-tahu udah jam 8. Nah, alhasil kebiasaan untuk memulai bangun paginya itu nggak terlaksana. Selanjutnya yaitu kurangnya motivasi yang kuat. Kenapa kebiasaan baik atau habit yang positif itu sulit untuk diterapkan? Karena kan motivasi itu biasanya gampang untuk naik turun, misalnya bisa karena sibuk, nggak mood, ataupun hal lainnya yang mempengaruhi sehingga habit kita sulit untuk diterapkan. Lalu ada konsisten dan tidak bosan. Kebanyakan orang yang tidak konsisten dalam melakukan kebiasaan baik karena dia belum terbiasa untuk melakukannya. Jadi kita perlu waktu untuk beradaptasi. Otak kita membutuhkan penyesuaian untuk melakukan kegiatan tersebut. Seperti yang kita tahu, dalam membentuk suatu habit itu ada prosesnya, ada tahap-tahap yang dilalui agar habit itu dapat terbentuk dengan baik. Tahap pertama yaitu pemicu. Kebiasaan muncul ketika ada pemicu. Misalnya ketika kita ingin menjadi seorang yang berilmu, tentunya kita perlu untuk rajin membaca buku, belajar, dan lainnya. Pemicu itu akan memunculkan keinginan, misalnya bagaimana cara kita untuk mendapatkan nilai baik. Akan menghasilkan rencana, misalnya terkait rencana belajar agar nilai kita itu baik, tentu kita perlu untuk membuat rencana pembelajaran. Rencana akan memunculkan tindakan. Bentuk pengimplementasian dari rencana tersebut misalnya kayak belajar, kegiatannya yaitu belajar, terus produktif, membaca buku, dan lain-lain. Tahap yang terakhir yaitu manfaat. Manfaat merupakan hasil yang kita dapatkan dari tahap-tahap yang telah kita lalui, di mana ketika kita memulai melakukan kegiatan itu tentunya akan ada manfaat yang akan kita peroleh. 4 hukum yang perlu kita terapkan terkait membantu kita untuk membentuk kebiasaan yang positif dan meninggalkan kebiasaan yang buruk. Yang pertama yaitu membuat kebiasaan terlihat menjadi jelas. Misalnya ketika kamu ingin belajar bermain gitar, kamu bisa menaruh gitar itu di samping ranjang kamu. Jadi ketika kamu bangun, kamu bisa melihat gitar itu sehingga akan memunculkan rasa supaya kamu bisa berlatih setiap hari. Yang kedua yaitu membuat kebiasaan menjadi menarik supaya kita senang dan enjoy dalam melakukan kebiasaan tersebut. Misalnya kita bisa menggabungkan antara olahraga sambil mendengarkan musik.
Yang ketiga yaitu membuat kebiasaan menjadi mudah. Misalnya terkait rencana pembuatan jadwal olahraga rutin. Misalnya kamu pengen olahraga selama 2 jam dalam seminggu. Kamu bisa memulai 5-10 menit terlebih dahulu pada hari pertama. Lakukan penambahan durasi waktu setiap harinya sampai nanti kamu mulai terbiasa. Yang keempat yaitu membuat kebiasaan menjadi lebih memuaskan. Misalnya ketika kalian ingin memulai membuat kebiasaan belajar bahasa Inggris, setiap kali kalian berhasil menyelesaikan satu tugas, kalian bisa mengasih reward untuk diri kalian sendiri. Misalnya rewardnya ini reward yang kalian sukai berupa cemilan, jalan-jalan ringan, atau apapun itu yang bisa bikin mood kalian menjadi lebih baik. Nah, berikut ini adalah beberapa langkah-langkah dalam memulai kebiasaan positif. Ketika kita ingin melakukan suatu kebiasaan yang positif, kita tidak perlu terburu-buru dalam melakukannya, karena pikiran dan tubuh kita itu memerlukan waktu penyesuaian terhadap kebiasaan tersebut. Yang kedua yaitu mendahulukan prioritas, artinya kita hanya perlu fokus pada satu tujuan yang ingin dibentuk. Selanjutnya yaitu mengawali dengan kegiatan yang produktif. Misalnya ketika kita bangun tidur, sadar atau tidak, hal pertama yang kita lakukan adalah membuka ponsel. Sebetulnya hal tersebut tidak apa-apa untuk dilakukan jika hanya sekedar untuk melihat informasi. Tetapi kadang kita tuh kalau udah megang HP bakal lupa sama yang namanya waktu, dimana hal tersebut bikin kita menjadi nggak produktif. Memaksimalkan waktu dengan baik dan tidak menunda pekerjaan. Sama seperti sebelumnya, hal-hal sederhana yang bernilai positif dapat kita lakukan untuk mengisi waktu dengan baik. Contoh sederhananya yaitu ketika kita diberikan tugas, sebisa mungkin untuk menyicilnya sedikit demi sedikit agar ketika deadline-nya udah deket gak capek. Selanjutnya yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan ini tuh penting dalam mengawali atau memulai menerapkan kebiasaan yang positif. Kenapa? Karena tujuan ini nantinya menjadi patokan kita dalam setiap langkah atau proses yang kita lalui. Setiap habit atau kebiasaan positif yang akan kita lakukan itu memiliki manfaat yang baik bagi diri kita sendiri. Memiliki kebiasaan dan rutinitas yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sehingga memberikan hasil yang membuat diri kita menjadi lebih baik. Dengan memiliki kebiasaan atau habit ternyata bisa membantu untuk meningkatkan kesadaran terhadap hal-hal yang dipikirkan dan yang dilakukan. Ternyata habit yang positif itu dapat membantu meningkatkan disiplin dan konsentrasi. Habit dapat membantu untuk memberikan ketenangan dan kepastian dalam hidup, lalu dapat membantu juga untuk meningkatkan tercapainya suatu tujuan dan membantu memperbaiki untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah kita lakukan. Nah, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Profesor Pilia Lali dari University College London, beliau mengatakan bahwa untuk membentuk suatu habit dibutuhkan waktu 18-254 hari dengan rata-rata 66 hari agar sebuah habit dapat menjadi autopilot. Autopilot yang dimaksud yaitu suatu hal atau perilaku rutin yang berulang atau cenderung tanpa kita sadari. Artinya kebiasaan tersebut yang tadinya direncanakan akan terjadi dengan sendirinya secara otomatis dalam beberapa waktu yang dibutuhkan. Sedangkan menurut Maxwell Maltz, seorang dokter bedah, dari hasil pengamatan yang dia lakukan terhadap pasiennya, dibutuhkan waktu sekitar 21 hari agar pasien tersebut dapat beradaptasi dengan kebiasaannya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu habit, manfaatnya, bagaimana habit itu bisa terbentuk, kini saatnya kita untuk memulai mengupgrade diri kita agar habit-habit baik atau suatu kebiasaan baik itu dapat terbentuk dalam diri kita. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita dapat memulainya dari hal terkecil. Misalkan kita perlu memulai membangun kebiasaan yang positif dari hal-hal yang sederhana, melakukannya secara perlahan dan juga bertahap. Menjadi 1% lebih baik dalam setiap harinya. Bagi sebagian orang, terkadang peningkatan 1% mungkin nggak begitu berarti atau nggak terlalu penting. 1% setiap harinya dapat menjadi 37% dalam 1 tahun. Artinya, bayangkan bagaimana jika kita menjadi 37% lebih baik dalam finansial, 37% lebih baik dalam kesehatan, dan 37% lebih baik dari versi diri kita sebelumnya. Lupakan goals atau tujuan dan fokus pada proses.
Tujuan dan proses merupakan dua hal yang berbeda. Tujuan merupakan target yang ingin kita capai, sedangkan proses adalah cara bagaimana kita untuk mencapai target tersebut. Nah, kebanyakan orang terkadang hanya fokus pada tujuan aja dan mengabaikan proses yang dilaluinya. Contohnya seperti ini, misalnya setiap orang mengikuti kegiatan lomba itu selalu mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memenangkan lomba tersebut, menjadi juara satu dan mendapatkan medali emas. Namun pada akhirnya pemenang yang terpilih itu cuma satu. Kalau kalian pikir lebih dalam lagi, antara pemenang dengan yang kalah itu sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi juara satu atau menjadi pemenangnya. Tapi, apa yang membedakan hal tersebut? Mengapa bisa ada yang menang dan mengapa bisa ada yang kalah? Nah, semua itu tergantung dari bagaimana proses atau langkah yang dilaluinya. Seorang pemenang tersebut memiliki proses yang jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang kalah pada kegiatan lomba tersebut. Nah, tujuan itu emang penting untuk mencapai membentuk kebiasaan, tetapi perlu diingat bahwa proses itu wajib untuk menjadi fokus utamanya. Yang terakhir yaitu jangan menunggu perfect timing. Karena pada dasarnya yang namanya perfect timing itu gak ada, dan apabila kita semakin menunda-nunda pekerjaan, semakin kita menunda-nunda suatu kegiatan yang positif, maka kita akan semakin tertinggal dan pada akhirnya kegiatan tersebut yang tadinya kita ingin lakukan menjadi tidak terlaksana. Sedikit motivasi yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi kita untuk mau memulai melakukan kebiasaan atau habit yang positif. Sebuah hal sederhana yang dimulai dari langkah kecil untuk mewujudkan mimpimu lebih berarti daripada diam di tempat dan menunggu datangnya peluang. Kesulitan dan keluhan itu wajar, dan barangkali itu adalah sebuah tahapan yang baik bagi kita untuk mau memulai, mencoba, belajar, dan terus berkembang hingga menjadi lebih baik. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penuturan yang saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi bahan yang baik untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.